Kita jumpa pada hari ke-167 2021. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Do not return for evil, or insult for insult, but instead bless others, because you were called to inherit a blessing. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Amang Inang semua dalam sebuah tema renungan, hendaklah kamu memberkati. Hendaklah kamu memberkati. Memberkati berarti kita mendoakan supaya Tuhan mendatangkan berkat dan mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi kita atau bagi orang lain. Dari pengertian tersebut sangat jelas bagi kita bagaimana kita melakukan perintah Tuhan dalam hal saling memberkati. Memberkati orang atau memberkati saudara berarti kita mendoakan yang baik bagi mereka. Kita mendatangkan kebaikan atau keselamatan buat hidup mereka. Itulah kalau kita memberkati atau menolong orang lain. Ketika kita sedang memberkati saudara kita sedang memikirkan apa yang baik yang dapat kita berikan atau yang dapat kita lakukan kepadanya. Itu ketika kita sedang memberikan berkat kepada orang lain atau saudara kita. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi apa yang baik, kita menyampaikan apa yang baik, serta melakukan segala upaya yang baik untuk dia, untuk teman, untuk saudara dan warga jemaat. Itulah yang disebut dengan memberkati. Hal ini sangat istimewa sebab ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada kita, ujungnya ialah bahwa kita memperoleh berkat dan dinyatakan untuk itulah kita dipanggil. Jadi orang Kristen, orang percaya dipanggil untuk memberkati dan saling memberkati. Artinya kita memikirkan kebaikan, kita melakukan kebaikan, kita bertindak kebaikan bagi orang lain. Itulah panggilan seorang Kristen. Itu sebabnya dalam ayat harian ini dikatakan kepada kita, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Enak sekali. Ternyata kita dipanggil bukan untuk mengutuk orang, bukan untuk mencaci maki orang, bukan untuk menfitnah orang, tetapi kita dipanggil untuk memberkati orang, memikirkan apa yang baik bagi orang, melakukan apa yang baik bagi orang, dan memberi keselamatan, kebaikan bagi orang. Menarik teks ini, karena Tuhan mau kita menjadi berkat dan beroleh berkat. Tuhan juga mau kita memberkati, menjadi saluran berkat. Tetapi di pihak lain, dalam nats hari ini,
Tuhan meminta kita supaya jangan saling membalas yang jahat dengan yang jahat. Jangan membalas, saling caci, memaki. Itu hindarilah itu. Saling caci memaki, membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu bukan tindakan orang percaya. Itu tindakan orang-orang dunia. Tapi orang-orang surgawi yang sudah diselamatkan Tuhan, dia memberkati, memikirkan, melakukan yang terbaik bagi orang lain. Mencaci maki adalah peranan mulut. Kejahatan adalah peranan tindakan. Jadi kalau kita mencaci orang, itu mulut kita yang mencaci. Kalau kita melakukan kejahatan, itu berarti peran tindakan kita yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan mulut dan tindakan kita harus dijaga. Apakah memberkati atau mencaci, apakah menolong orang atau mencelakakan orang. Inilah yang hendak kita belajar dari teks ini. Pertanyaan yang bisa kita bangun dari nats hari ini ialah, bagaimanakah cara hidup kita yang memberkati itu? Dari nats hari ini ada beberapa cara hidup yang menunjukkan kita ini saling memberkati atau memberkati orang. Yang pertama, kita harus mampu membina persatuan dalam kasih. Supaya kita disebut orang yang memberkati orang, pertama kita harus mampu membina persatuan dengan orang lain dengan kasih. Ini memang tidak mudah. Bersatu hati, bersehati, seperasaan, itu tidak mudah. Empati dan simpati. Dibutuhkan kerendahan hati. Paulus berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu tidak membuka aib orang, tidak mencari kesalahan orang, tapi kasih itu mengikat, kasih persaudaraan kita mengikat kita satu sama yang lain, bukan memecah. Kalau memecah itu berarti roh perseteruan, tapi kalau kasih itu mengikat dengan kasih, itu berarti kita menerima divine love of God. Kasih ilahi dari Allah, bukan human love. Kalau kasih manusia itu bisa memecah, tergantung kepentingan. Tuhan mengasihi kita tanpa kepentingan. Kasih agave. Tapi saya mengasihi Anda, Anda mengasihi saya. Itu ada vested interest. Human love. Itu yang pertama. Bagaimana kasih itu ditunjukkan sebagai bentuk kita memberkati orang lain. Pertama, kita harus membina persatuan dengan kasih, dengan orang lain. Yang kedua, bagaimana kita supaya kita membangun hidup yang memberkati. Yang kedua ialah kita harus mampu menjadi penyalur berkatnya. Artinya berkat itu tidak hanya untuk diri kita, kita nikmati, kita tampung, terima, tapi tidak pernah kasih. Padahal terima, kasih. Habis kita terima, harus kita kasih. Jangan terima. Bisa jadi penyakitan. Makan banyak. Ya, penyakitan. Harus dikeluarkan. Supaya seimbang. Terima, kasih. Itu. Supaya hidup kita benar-benar menjadi berkat, memberkati orang lain. Terima, kasih. Berarti kita harus menjadi saluran berkat. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, perhatikan kata panggilan kita. Untuk memberkati. Dan untuk itulah kita memperoleh berkat. Semakin kita memberkati orang, maka kita diberkati. Memberkati orang, kita diberkati. Jadi diberkati untuk memberkati. Tuhan Yesus mengatakan Allah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu Kisah Rasul 20:35. Tapi terkadang manusia Allah lebih baik, lebih indah menerima saja daripada memberi. Memberi itu kan berpikir. Maka banyak orang pelit. Dia hanya menerima banyak, tak mau memberi. Itu namanya orang pelit, kikir.
Orang yang diberkati tidaklah peliti, tapi bermurah hati, menolong orang lain. Jadi adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Kebahagiaan tersendiri jika kita mampu memberkati orang, menolong orang, dan memberi untuk orang. Jadi pernyataan memberkati memiliki pengertian memberi sesuatu yang baik, yang positif bagi orang lain. Itu sebabnya nas hari ini mengingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi berilah berkat. Berilah berkat, jangan kutuk. Karena kita tidak punya hak membalas, mencaci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu hak Tuhan. Paulus berkata, pembalasan itu adalah hakku, hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Roma 12:19. Jadi penyalur berkat itu berarti oleh kita kepada orang lain, menolong orang lain, memberkati orang lain. Itu yang kedua. Bagaimana cara kita supaya hidup kita menjadi memberkati? Kedua, kita harus mampu menjadi penyalur berkatnya. Yang pertama tadi, kita harus mampu membina persatuan dalam kasih. Yang kedua, kita harus mampu menjadi penyalur berkatnya. Yang ketiga, bagaimana kita supaya kita menjadi hidup kita itu menjadi saluran berkat atau memberkati orang lain. Yang ketiga, kita harus mampu menikmati hidup dengan damai. Kita harus menikmati hidup dengan damai. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, menjauhi yang jahat, dan mencari perdamaian. Berarti dalam menjaga hidup memberkati itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu menjaga lidah kita. Supaya lidah kita bukan lidah mengutuk, tapi lidah yang memberkati. Menjauhkan dari kejahatan, menjauhkan bibir dari menipu, menjauhkan lidah dari tipu daya. Karena menurut Yakobus, lidah ini bagaikan api. Yakobus 3:6. Tapi gunakanlah untuk menyatakan apa? Kebenaran. Lalu yang kedua, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat itu berarti kita berusaha meninggalkan segala perseteruan, perbincangan, perfitnahan, dan hal-hal negatif, tapi mulai membangun gaya hidup menjadi orang yang unggul melayani dalam kebersamaan. Lalu yang ketiga, kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Perdamaian itu berarti dari kita muncul rasa damai, pendamai, pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5:9. Nah karena itu, marilah kita membiasakan hidup untuk saling memberkati. Menjauhi diri dari sikap karakter yang saling mencaci dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui firman ini kami diajar untuk menjadi orang yang memberkati. Mampukan kami memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati seluruh jemaat-Mu GKPA dimanapun berada, beserta simpatisannya. Berkati program-program GKPA, mulai dari pusat hingga ke perlagutan. Berkati pucuk pimpinan GKPA, para preses, para pendeta, resort, guru perlagutan, Simtua Belfro Diakones, dan seluruh warga jemaat GKPA. Berkati program GKPA secara pusat, pengepuin GKPA Pororean, 3-4 Juli 2021, pesta Sinode AM GKPA ke-21 pada tanggal 7-11 Juli 2021, supaya dapat berjalan dengan baik, memilih pemimpin GKPA yang baru, yang membawa GKPA menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Berkati panitia, berkati seluruh peserta, jauhlah dari segala COVID dan segala masalah yang ada, tapi kami bisa melewatinya, menjalaninya, melakukannya dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, kini sampai sepanjang masa. Amin.